Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Namanya lagu, hal-hal yang berbau dengan seni budaya harus kekinian ya pendengar. Kalau nggak dimodifikasi, kalau nggak dilakukan inovasi, ini akan ketinggalan. Seperti yang dilakukan nih ya oleh narasumber saya ini Bapak Sony Lolong, pengrajin dan pemilik batik De Arte nih ya, yang terus juga berinovasi dan juga terus memodifikasi batik supaya tampak lebih keren ya. Ini batik yang diproduksi oleh Pak Sony Lolong di Batik De Arte ya. Ini nama tokonya ya, nama produknya nih. Dan ini adalah jenis batik Tarakan nih pendengar, di kota Tarakan, sebuah kota di provinsi Kalimantan Utara. Wah, kita jauh nih ya sekarang ke Kalimantan Utara. Dan juga terkait hari ini tepat sekali Hari Batik Nasional nih pendengar. Jadi seru banget bagaimana kita ngobrolin batik, jenis, motif, dan bagaimana pelestariannya. Apalagi Pak Sony Lolong ini dalam produk-produknya ini melibatkan teman-teman disabilitas. Wah, keren banget ini. Jadi kita sapa saja langsung ya Pak Sony. Halo, apa kabar Pak? Halo, Voice of Indonesia Jakarta. Gimana kabarnya di sana Pak, di Tarakan? Sehat ya? Baik, sebelumnya selamat Hari Batik. Selamat Hari Batik juga Pak. Ini kayaknya keren nih batiknya Pak Sony nih ya, yang dipakai nih ya. Alhamdulillah. Ini motif apa nih yang dipakai nih Pak Sony nih batiknya nih? Ini motif pakis. Motif pakis ya? Ya, ciri khas kota Tarakan. Oke. Ini dari sumber daya alam. Apa yang sumber daya alam itu warnanya Pak ya? Pakisnya, enggak, motif pakis itu kan Oke, tumbuhan. dari ya tumbuhan betul. Ya, itu yang dijadikan motif. Oke. Kalau pewarnanya menggunakan pewarna alami juga kah Pak? Ada yang pakai pewarna alam, ada juga yang pakai warna sintetis atau warna kimiawi. Tapi ini keren nih batiknya Pak Sony ya. Wah, berarti yang pakis itu yang di depan itu Pak ya? Yang di depan itu pakis ya? Gambar Ya, pakisnya. Oh, nah itu dia, keren. Nah, ini baru kelihatan nih. Keren banget ya Pak. Dan pertama saya mau mengapresiasi ini luar biasa Pak Sony bersama teman-teman disabilitas. Ini bisa ceritain dulu mungkin Pak ya, ini gimana awalnya nih membangun Batik De Arte ini? Sebelumnya ada sedikit perbaikan dulu istilahnya. Bukan batik De Arte. Apa? Arte. RT. Oke. De RT. Oke, De RT. Oke. Nah, Ada filosofinya ini Pak ya? sangat dalam filosofinya. Itu waktu saya dapat ilmu membatik, saya masih menjabat sebagai ketua RT. Jadi melekatlah sampai sekarang, sampai ke batiknya. Oke, itu filosofinya luar biasa loh itu ya, batik De Arte-nya. Lalu gimana cara mengawali batik De Arte ini nih, awalnya gimana Pak Sony? Kalau saya sih jujur aja sebagai perajin batik itu terlahir dari rahim pemerintah ya. Oke. Ya awalnya bukan siapa-siapa, bukan ada garis keturunan dari batik juga, tidak punya bakat juga gitu kan. Tetapi pemerintah Kota Tarakan menginisiasi untuk ini imbas dari keputusan UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan tak benda ya. 2019 akhirnya efeknya ke daerah. Di 2009 itu kan. Jadi akhirnya kita warga Tarakan itu diberikan peluang untuk mengikuti pelatihan. Dari situlah lahir batik
Tarakan, dan dari situlah lahir batik DRT. Oke. Terkait keterlibatan saya merangkul anak-anak ataupun orang-orang yang berkebutuhan khusus, itu sih udah berlangsung 5 tahun yang lalu, di saat pandemi masuk di Indonesia di 2020. Jadi udah berjalan 5 tahun merangkul mereka, membina mereka sampai mereka bisa membuat batik. Oke, keren sekali ya Pak ya. Dan ini tadi Bapak menyebut batik khas Tarakan. Setiap daerah kan punya jenis batiknya masing-masing ya Pak. Kayak kalau di Batam tuh ada batik motif ikan marlin begitu kan ya. Nah kalau Tarakan sendiri motif khasnya apa? Apakah tadi yang tadi Bapak sebut tanaman itu ya? Ya, pakis. Pakis, apa ada jenis motif yang lain Pak? Banyak. Ini kayak seperti ini. Mm-mm. Ini saya kasih contoh. Ini motifnya boleh dikata ini menjadi ikon Kota Tarakan. Namanya tanduk galung. Tanduk galuh. Ya, filosofi dari tanduk galung ini sebenarnya kan dia semacam konde, tusuk konde, tapi bentuknya besar, dipakai hanya untuk pas resepsi pernikahan keluarga ningrat. Dan itu tidak dipakai di kepala sebenarnya, ini hanya hiasan di belakang. Semacam kalau di Jawa itu seperti apa itu ya, yang kerucut itu. Iya, oke. Kurang lebih seperti itulah gitu kan. Jadi ini menjadi ciri khas Kota Tarakan. Oke. Namanya tanduk galung. Namanya filosofinya apa nih Pak dari tanduk galuh ini kalau boleh tahu? Ya itu tadi, ini bentuk konde yang dipakai untuk resepsi pernikahan. Oke. Tetapi tidak dipakai di kepala, hanya dipakai di belakangnya. Jadi dari ini adalah kemegahan. Dan untuk batiknya sendiri, untuk motif ini apakah juga khusus dipakai untuk pernikahan saja untuk batik motif ini Pak, tanduk galuh tadi, atau boleh dipakai kapan saja? Kalau ini karena di Tarakan ini kan bukan sentra batik ya. Jadi kalau di Jawa kan ada tuh batik yang dilarang untuk pakai Iya, ini. betul. Tidak boleh dipakai untuk itu. Batik khusus untuk ini nih gitu. Nah, kalau di Tarakan alhamdulillah masih semua momen bisa dipakai. Jadi tidak ada pengecualian, oh ini batik khusus untuk resepsi pernikahan ataupun ini khusus untuk acara kematian, enggak ada. Jadi masih general sifatnya. Oke, jadi bebas ya Pak ya pakai batiknya kapan ya. Dan bisa dikreasikan bentuknya seperti apa saja Pak ya. Bisa jadi baju, mungkin tas atau bolero kayak saya nih kan lebih ke bolero ya. Ya, bisa jadi sesingal. Sesingal itu ikat kepala seperti saya ini. Ciri khas Bung tuh. Suku sini, kalau ini yang saya pakai nih sebenarnya bendo khas Sunda. Sunda. Iya. Kalau ini, ini itu adalah sesingal namanya. Sesingal. Ikat kepala khas suku Tidung. Oke. Ini dari motifnya kan suku Tidung itu warna kebanggaannya kuning ya. Itu. Tidung tuh. Jadi yang ada di kepala saya ini dominannya memang kuning. Oke. Tidung Melayu ya Pak ya? Bukan. Tidung itu asli orang Tarakan. Itu sebenarnya kalau boleh dikata Dayak pesisir lah. Oke. Dia mayoritasnya Muslim. Oke. Jadi memang kalau di Tarakan tuh untuk motif bebas ya Pak. Lalu bicara tentang membatiknya sendiri, tadi Bapak sudah sebut ada yang menggunakan pewarna alami, ada juga yang menggunakan pewarna sintetis. Dan saya mau tanya untuk teman-teman yang disabilitas ini, pasti kan butuh upaya yang lebih ya untuk mengajarkannya nih Pak. Ini seperti apa Pak yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas?
Karena kan dari beberapa teman-teman di difabel ini kan ada kriteria tuh, ada yang tunadaksa, Iya. ada yang tunagrahita intelektualnya, ada yang tunarungu alias tuli, bisu. Nah, di antara ini memang yang paling sulit itu yang bisu. Walaupun secara fisik dia sempurna, tetapi secara komunikasi kan dia terbatas. Nah, saya yang mengalah, harus belajar bahasa isyarat ke mereka. Oh, wah, luar biasa, Pak. Jadi kalau yang untuk tunadaksa, coba panggil Mbak Lina. Mbak Lina, ada Mbak Lina, kebetulan ada nih Mbak Lina satu nih. Mbak Lina kesini aja. Beliau ini memang tunadaksa, sudah ikut dengan saya udah 5 tahun. Dia keterbatasannya di fisik. Jadi saya fokuskan hanya menggambar di kain, bikin mencanting, bikin batik tulis dia. Ini ada Mbak Lina nih, kebetulan dia ada di sini hadir. Ada si Mas Hadi di belakang tuh lagi ngecap dia. Dia bisu. Luar biasa ya, ini teman-teman The Arte nih ya, semoga nggak salah sebut lagi nih. Mbak Lina nih dalam kondisi fisik ya. Halo Mbak Lina, tetap semangat. Ini luar biasa sekali ya Mbak Lina. Ini pasti karyanya cantik-cantik ya Pak. Ini karya Mbak Lina pasti ya. Ya Alhamdulillah. Berkat kesabaran dan ketekunan beliau dan semangatnya. Biasanya berarti tinggal di situ juga Pak ya? Teman-teman. Oke. Terjemput sama keluarga. Oke, diantar jemput sama keluarga. Halo Mbak Lina, sehat ya Mbak Lina? Sehat, alhamdulillah. Gimana awalnya belajar membatiknya? Seru ya? Seru. Diajarin sama Pak Sony. Pak Sony galak nggak Mbak Lina? Enggak. Oh, enggak. Pak Sony baik ya. Sabar ya Pak Sony ya. Alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih Mbak Lina ya. Ini luar biasa ya Pak. Tidak. Kenapa? Nah, biar ini waktunya makan kalau di sini. Oh gitu. Tapi ini luar biasa, tidak hanya melestarikan batik, tapi juga bagaimana teman-teman disabilitas ini dirangkul begitu Pak ya, untuk tetap bisa berproduksi. Saya berprinsip ketika Tuhan memberikan kekurangan pada seseorang, tentu dia punya kelebihan. Betul. Kelebihan ini yang mungkin tidak semua orang bisa menggalinya. Dan alhamdulillah saya diberikan kelebihan untuk bisa menggali mereka. Iya, luar biasa. Nah, kita ke batik lagi nih Pak untuk Tarakan. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana membatik dan juga penggunaan pewarna alami dan sintetis. Lalu bagaimana untuk pemasarannya sendiri nih Pak ya? Apakah hanya untuk Tarakan saja, apa juga sudah diekspor mungkin ke luar negeri Pak? Kalau untuk pemasaran sih alhamdulillah sudah aman ya, boleh dikata se-Indonesia Raya lah. Kalau untuk ekspor ya belum. Kita masih paling pun lintas negara dengan tetangga aja, itu pun dalam kapasitas yang kecil. Tetapi mungkin kita ikut pameran di JCC, ikut Inakraf, ikut Wastra, ikut Krianusa, adalah mungkin beberapa ekspatriat yang beli. Oke. Jadi yang dihasilkan itu nggak cuman dalam bentuk kain, tapi dalam produk pakaian tuh, pakaian jadi dijual juga ya Pak ya? Kita jualnya produk bahan, ada juga yang ready to wear, berupa kemeja, dress, salah satunya sesingal juga, ada juga tas, ada juga selendang ataupun shawl. Jadi banyaklah turunan dari batik. Ini kalau pendengar dengar terus pengen beli begitu Pak, ini bisa ke Instagramnya ada Pak ya? IG-nya boleh di Batik Tarakan. Nah itu teman-teman ya. Kalau ini kan di belakang Pak Sony ada tampilannya nih, kalau ada yang kece mungkin ya mau beli di IG Batik Tarakan. Nah terakhir nih Pak, pertanyaan saya, apa harapan Bapak sebagai pengrajin juga pengusaha ya batik ya di Arte nih dalam rangka Hari Batik Nasional tahun ini? Harapan dari saya sih mungkin ketika tadi juga saya pagi sempat diwawancara juga oleh Pro 1 RRI Tarakan.
Kemudian tadi juga jam 10.30 dari Pro 3 RRI Jakarta juga harapannya sama. Jadi mudah-mudahan batik ini betul-betul bukan hanya sekedar diakui oleh UNESCO, tapi betul-betul memasyarakat di Indonesia gitu. Karena kan tidak semua masyarakat itu melek tentang batik. Betul. Ya mungkin tuh bukan hanya saya sebagai perajin batik, tentu juga harapan saya juga kepada media dan pemerintah. Kita tidak bisa sebagai perajin batik jalan sendiri. Betul. Kita harus harus sesama. Gitu. Harus berkolaborasi ya Pak. Berkolaborasi antar instansi. Mungkin RRI tugasnya mungkin diisi publikasi lah. Gitu. Pemerintah dari sisi teknisnya, kita sebagai pelakunya ya tinggal bagaimana untuk ini, karena masih ada kecenderungan terutama ketika batik itu diproduksi di wilayah timur Indonesia, itu menyangkut dengan harga, Mbak. Iya, betul. Nah, menyangkut dengan harga karena apa? Karena kita 90% bahan baku itu datangnya dari Jawa. Nah ini yang membedakan harga batik di Indonesia bagian timur itu dengan di barat itu jomplang banget. Nah ini mungkin tugas kita bersama lah untuk mengedukasi masyarakat, terutama di wilayah barat gitu loh. Ternyata batik di wilayah Indonesia Timur tuh harganya berbeda ya karena itu tadi. Betul, dan juga harus mengapresiasi para pengrajin ya Pak ya. Harapan terakhir juga kepada teman-teman perajin batik, yuk kita rangkul teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ternyata mereka punya kelebihan loh, punya kemampuan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Ya, mungkin itu aja sih harapannya di Hari Batik yang istimewa ini. Terima kasih loh, Voice of Indonesia sudah mengundang saya selaku perajin batik untuk bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahmi. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa nih untuk Pak Sony dan teman-teman di sana. Terus berkarya ya. Dan kami nantikan nih karya-karya terbaru lagi nih dari Pak Sony Lolong. Nanti kalau ada kesempatan bisa ke sana Pak ya, ke Tarakan ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Sony dan teman-teman di sana. Voice of Indonesia demikian tadi bukan laporan ya, tapi wawancara hangat saya dengan Bapak Sony Lolong, pengrajin dan pemilik batik De Erte ya, yang penuh dengan filosofi. Dan masih mendengarkan siaran kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.